gitu loh. Tapi kalau semakin malam semakin asik, nah itu lebih dari ajar gitu ya. Alhamdulillah hari ini dari guru, terima kasih videonya ya yang dikirimkan, luar biasa, hanya kelas C se-UIJ yang bikin ya. Jadi ya bukan hanya pakai video, pakai tumpeng sekalian ya, yang pintar masak gitu loh, yang suka nyembelih ya mungkin sate ikan paus gitu kali paling enak gitu ya. Ustaz dari mangkep ikan pausnya. Sate dinosaurus kan. Ya udah nggak apa-apa Ikan lah. pausnya, ikan pausnya masih bayi Ustaz, nanti nunggu dia gede dulu. Ya. Nanti takutnya kalau kegedean Bu, makannya susah Bu, gitu loh, ya. Iya, nunggu dia itu dulu remaja. Oke, ya nggak apa-apa, silakan. Segera untuk hari ini kelompok keempat ya. Silakan langsung menyampaikan presentasinya biar tidak kemalaman. Teman-teman yang belum absen di e-learning silakan absen dulu biar nanti kalau ngantuk tiba-tiba sudah absen gitu ya. Silakan Mas Salman dan teman-teman dipersilahkan segera. Oke, baik. Sebelumnya saya share screen dulu ya untuk PPT-nya. Ya, silakan Mas. Sudah terlihat teman-teman? Ya. Kecil ya. Udah kelihatan ya? Ya Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallahi ta'ala. Wa bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du, puji dan syukurnya kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tak lupa pula kita sanjungkan kepada manusia termulia, manusia teragung, manusia tersempurna, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baik teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi studi naskah hadis. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada malam hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semua diberikan pemahaman yang mudah ya insyaallah. Ya, dengan kita buka dengan baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah materi kita yaitu seputar kajian teks hadis Sunan Tirmizi atau At-Tirmizi, yaitu dan seputar riwayat hidup beliau, kemudian metode dan sistematika dalam penulisan serta contoh hadis dalam pendidikan anak menurut Nabi Muhammad SAW. Insyaallah untuk pemateri yang pertama yaitu dari saudari Reza Fifatul Jannah, kemudian yang kedua yaitu saya pribadi yaitu Salman Al-Farisi. Baik, dipersilakan kepada saudari Reza Fifatul Jannah untuk melanjutkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu kajian mengenai teks hadis Sunan Tirmizi. Yang pertama yaitu bahwa kitab Sunan At-Tirmizi ini termasuk salah satu kitab hadis pokok yang 6 atau kutub asitah. Dinamakan kutub asitah yaitu sebutan yang digunakan untuk merujuk pada ke-6 buah kitab induk hadis dalam Islam, di mana ke-6 buah hadis kitab hadis ini digunakan sebagai rujukan untuk umat Islam. Yang kedua yaitu hadis ini dibentuk menjadi 3 klasifikasi, yaitu sahih, hasan, dan doif, sehingga menjadikan Tirmizi dan kitab hadisnya menarik untuk ditelaah lebih jauh. Kemudian kitab ini lebih tepat disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Mengapa disebut dengan Sunan? Karena istilah tersebut oleh para ulama yaitu cocok karena
menurut ulama istilah ini itu digunakan sebagai penulisan dengan metodenya yaitu bab per bab, atau cara penulisannya yaitu dengan bab per bab. Kemudian sebelum dinamakan as-sunan, sebagian ulama atau beberapa ulama menyebut kitab Al-Tirmizi ini, Sunan Al-Tirmizi ini sebagai kitab Al-Jami atau As-Sahih. Namun terjadi pertentangan karena penyebutan nama tersebut dirasa terlalu berlebihan. Karena penyebutan nama tersebut biasanya digunakan untuk hadis-hadis sahih. Kemudian yang kedua yaitu riwayat hidup Sunan At-Tirmizi. Nama asli beliau yaitu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmizi, atau ringkasnya Imam Tirmizi. Lahir di kota Tirmiz. Beliau belajar hadis dari Imam Bukhari. Beliau menyusun kitab Sunan At-Tirmizi dan Al-I'lal. Karyanya yang masyhur yaitu kitab Al-Jami, yang merupakan salah satu kitab dari Kutubus Sittah atau 6 kitab pokok bidang hadis dan ensiklopedia hadis yang terkenal. Kemudian kakeknya berkebangsaan Mirwas, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya, Abu Isa atau Imam Tirmizi ini sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadis. Untuk keperluan inilah beliau mengembara ke berbagai negeri, di antaranya yaitu Hijaz, Irak, Khurasan, dan lain-lain. Dalam sejarahnya, ia banyak mengunjungi para ulama besar dan para guru hadis untuk mendengar hadis. Kemudian dihafal dan dicatatnya dengan baik. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi, dan tukar pikiran, serta mengarang, pada akhirnya kehidupan Imam At-Tirmizi ini mendapat musibah kebutaan. Dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tunanetra. Dalam keadaan seperti inilah akhirnya At-Tirmizi meninggal dunia. Beliau wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 Hijriah atau 8 Oktober 892 dalam usia 70 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu metode kitab Sunan At-Tirmizi. Dalam penyusunan kitab Sunan At-Tirmizi ini, metode yang digunakan yaitu mencantumkan judul pada setiap bab yang kemudian dicantumkan 1 atau 2 hadis yang mencakup isi judul. Kemudian dikemukakan opini tentang kualitas hadis tersebut, apakah termasuk sahih, hasan, atau dhaif. Kemudian beliau mencantumkan opini para ahli hukum terdahulu, para imam mazhab yang berkaitan dengan masalah hukum Islam fikih yang sedang dibahas, dan menunjukkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang sedang dibahas. Dan selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa sistematika penulisan kitab yang digunakan dalam penulisan kitab hadis ini yaitu telah mengalami perubahan. Di tahun 2 Hijriah, hadis saat itu pada umumnya menggunakan sistem musnad, yaitu sistem yang kitabnya disusun berdasarkan nama-nama para perawi hadis. Namun susunannya didasarkan pada posisi masing-masing sahabat dalam memeluk Islam.
Kemudian ada kalanya menggunakan sistem mu'jam, yaitu mengelompokkan hadis sesuai dengan awalan nama dari perawi hadis. Kemudian di tahun 3 Hijriah, di mana tahun tersebut merupakan generasi at-tabi'in, sistematikanya berubah. Para ahli hadis ternama seperti Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah, dan lainnya, telah berusaha menciptakan metode penulisan hadis yang baru, yaitu dengan cara menulisnya hadis diurutkan dengan bab per bab. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Salman. Wah, berbahasa. Maaf. Oke. Terima kasih Saudari Rezafi Fatul Jannah atas penyampaiannya. Kemudian kita lanjut pendidikan anak menurut Nabi Muhammad SAW. Maaf, saya tidak mencantumkan hadisnya di sini, namun teman-teman bisa cek di makalah yang sudah saya kirim. Jadi pendidikan menurut Nabi Muhammad SAW, ya tentu mengapa Nabi menjadi patokan atau suri teladan, kita sudah mengetahui ya gambaran jelasnya baik tindak maupun tanduk sudah yang semestinya ya, yang mana dari sifat-sifat beliau tentu kita sebagai para pengikutnya meneladani, berusaha untuk meneladani sikap-sikap beliau, jujur, kemudian sopan santun, peduli ya, walaupun kepada orang-orang yang membenci beliau sebelumnya, namun beliau senantiasa peduli bahkan memaafkan, seperti itu. Oleh karenanya sudah selayaknya beliau menjadi corong utama. Kita bisa mengambil pelajaran terutama dalam mendidik seorang anak. Yang pertama yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Mengapa dikatakan demikian? Bila kita melihat di sebuah sejarah ya, di sebuah kisah ya, yang mana banyak dari keluarga para nabi ya, baik istrinya, kemudian anaknya seperti Kan'an dan lain sebagainya, banyak dari mereka yaitu yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya Luqman, ketika Luqman berkata kepada anaknya, yaitu bahwasanya wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya dengan mempersekutukan Allah itu adalah sebuah kezaliman yang benar-benar besar. Ya, tentu mengenalkan Allah sejak dini ini bukan hanya serta-merta kita ucapkan, kita sampaikan kepada anak, ini loh, ini tuh. Ya, namun terutama bagaimana kita meneladani. Ya, karena biasanya anak-anak itu lebih kepada apa yang sifatnya terlihat, apa yang tampak yang ia lihat. Ya, oleh karenanya pernah disampaikan bahwasanya ini merupakan akhlak dan ini butuh yang namanya proses ya, proses yang panjang. Ya, jadi oleh karenanya untuk pertama kali ini diperlukan adanya pengenalan tauhid, yaitu mengapa kita diciptakan, kemudian apa tujuan kita diciptakan. Ya, kemudian disampaikan mengenai rasul-rasulnya sehingga iman anak maupun anak yang kita didik itu lebih kuat, ya, pondasinya kuat. Adapun yang kedua yaitu mengajarkan pendidikan agama dan akhlak maupun moral. Di dalam makalah disampaikan bahwasanya tentu Nabi Muhammad SAW memberikan suri teladan yang baik serta petunjuk. Ya, bagaimana tata cara dalam mendidik anak, ya, terutama mengajarkan bagaimana berakhlak karimah. Oleh karenanya bahkan Rasulullah SAW bahkan sampai menyampaikan bahwasanya sebaik-baiknya seorang ayah ya tidak ada pemberian lebih baik dibandingkan seorang ayah yang mengajarkan moral maupun akhlak kepada anaknya, ya, mengajarkan pendidikan agama. Ya, itu terutama yang terpenting. Karena seringkali kita dengar bahwasanya akhlak itu posisinya di atas ilmu, ya, a'la, yaitu di atas dibandingkan ilmu, karena tentu akhlak ini penting bagi diri seseorang. Adapun yang terakhir yaitu mengajarkan tanggung jawab dan agama.
Di sini sudah jelas, terutama yang sifatnya fardu ain. Jadi perlu adanya didikan untuk anak ya untuk merasa tanggung jawab. Seperti halnya sholat, mari diperkenalkan, kemudian membayar zakat yang sifatnya wajib. Ya walaupun hakikatnya dia belum memasuki batas yang ditentukan, maksudnya umurnya belum memasuki baligh dan lain sebagainya, namun itu bisa sebagai ajang pembelajaran untuk pembentukan si karakter anak maupun akhlak, yaitu dengan cara mengajarkan bagaimana tanggung jawab dalam beragama. Seperti itu. Adapun hal lainnya, yaitu di sini dikisahkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan, saking tegasnya Rasulullah akan pentingnya sebuah tanggung jawab, terutama yang sifatnya fardul ain, seperti sholat, puasa, ya zakat, kemudian pergi haji bagi mereka yang mampu, ya dan mau berusaha, tentunya berusaha dulu. Kemudian di sini bahkan Rasulullah menyampaikan bagi anak 7 tahun diusahakan diingatkan, ya terus diingatkan agar anak itu bisa memiliki kebiasaan yang baik, yaitu melaksanakan sholat. Nah, ketika beranjak ke umur 10 tahun, maka si anak ini bahkan jika masih belum merasa bahwasanya sholat itu merupakan tanggung jawab di dalam dirinya, maka sebaiknya dipukul. Namun perlu dipahami pukulan ini dengan pukulan sewajarnya, pukulan sesuai dengan levelnya. Ya, bukan pukulan dengan rasa dendam, rasa kesal dan lain sebagainya. Hanya pukulan sebagai bahan ajaran gitu. Seperti itu. Untuk selebihnya sebenarnya banyak ya pendidikan yang bisa kita ambil dari suri toladan Nabi Muhammad SAW. Mungkin jika dijabarkan bisa sampai pagi, atau mungkin karena Rasulullah sudah jelas beliau ada suri toladan ya, dan ini hanya gambaran kecilnya saja ketiga ini yang mana menjadi corong utama ya, terutama dari mengenalkan Allah sejak dini, ya kemudian mengajarkan pendidikan agama dan moral maupun akhlak, serta mengajarkan tanggung jawab dan agama. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin Saudari Reza ada yang mau ditambahkan? Ya, cukup, Man. Cukup ya? Baik. Oke. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu dan berusaha senantiasa mencari ilmu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin selebihnya kita bisa diskusi bareng-bareng. Apabila ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Aku mau nanya dong. Ya, Saudara Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang berkaitan dengan At-Tirmizi, bahwa At-Tirmizi itu menulis hadis tentang hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nah, apa penjelasan kenapa Imam Tirmizi ini menulis hadis dhaif gitu? Apa maksudnya gitu? Kenapa mesti memasukkan hadis dhaif gitu? Barangkali ada teman-teman pertanyaan kembali. Ya, ada yang mau ditanyakan? Barangkali teman-teman yang lain. Terima kasih Saudara Chandra. Ahsantum. Bisu'alikum. Oke, jika memang belum, mungkin Saudari Reza mau menjawab terlebih dahulu. Nanti, Man, mungkin dari yang lainnya ada yang ingin bertanya lagi. Oke, mungkin saya sedikit coba jawab dengan keterbatasan ilmu saya. Untuk mensortir adanya tingkatan baik sahih, hasan maupun dhaif, tentu hal utama, hal penting ya adalah sebagai pengetahuan
bagi para masyarakat. Ya, terkadang tidak banyak tidak banyak orang yang mengetahui maupun yang bergelut dalam bidang agama. Ya, seperti halnya sekarang. Ya, oleh karenanya orang yang berilmu ini memiliki rasa tanggung jawab bahwasanya mereka ingin menginformasikan, Imam At-Tirmizi ini ingin menginformasikan kepada masyarakatnya bahwasanya ini loh, ini ada hadis dhaif yang memang hadis dhaif ini tidak bisa kita katakan salah atau ditinggalkan, karena terkadang yang sudah pernah disampaikan oleh Ustadz kita terkadang itu tergantung dengan kondisinya masing-masing, ya, tergantung sahabat yang meriwayatkan, dan itu bisa dijadikan keilmuan itu terutama bagi para masyarakat, karena tidak semua masyarakat itu bergelut dalam bidang agama, terutama bergelut dalam bidang hadis. Jadi ini pengetahuan buat mereka itu menjadi landasan untuk menjadi pertimbangan ketika diamalkan, seperti itu. Jadi seperti itu, Saudara Chandra. Selebihnya mungkin bisa diluruskan nanti oleh dosen kita. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan, sangat-sangat dipersilahkan. Mungkin sedikit sekalian sharing ya, Akhi Salman. Halo? Ya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan hadis yang terakhir tadi, muru auladakum bisolah wa abna'u sab'i sinin, ya, yang artinya perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Kemudian pukullah mereka gitu ketika mereka sudah berumur 10 tahun dan pisahkan mereka dari tempat tidurnya itu. Maksudnya tidurnya itu dipisah udah. Yang jadi pertanyaan adalah gini, ketika itu kan fi'il amr ya, muru, perintahkanlah, Rasulullah yang ngomong kan untuk menegakkan sholat. Bahkan ketika umur 10 tahun itu udah harus dipukul gitu. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat hari ini gitu, karena ini kan topiknya pendidikan anak menurut Nabi gitu, banyak orang-orang yang anak-anak Muslim kita itu mengkhitankan anaknya itu justru ketika mereka udah umur SMP gitu. Padahal perintah sholatnya itu udah harus dimulai dari usia 7 tahun. Bagaimana pendidikan yang perlu diluruskan ini dalam rangka mendidik anak sesuai menurut Nabi ini. Padahal kan mereka udah harus sholat itu dari umur 7 tahun gitu. Bahkan ada yang memang secara hukum khitan itu mungkin ada yang mengatakan sunnah gitu, tapi ada juga banyak juga yang mengatakan wajib gitu. Dikarenakan pertama orang yang mengatakan sunnah mungkin karena tidak ada teks yang secara spesifik memerintahkan orang untuk berkhitan gitu ya. Tapi tentunya di dalam surat An-Nahl ayat ke-123 itu kan ada perintah juga dari Allah, summa auhayna anit tabi millata Ibrahim hanifah, kan begitu. Dan kami perintahkan kepada Nabi Muhammad itu untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Sehingga salah satu milahnya Nabi Ibrahim itu adalah berkhitan, sehingga dengan dalil itu khitan itu hukumnya jadi wajib gitu. Nah, kembali lagi pada Akhi Salman ya, bagaimana untuk menyikapi kondisi masyarakat yang seperti itu tuh, yang udah bisa ditangkap ya pertanyaannya ya. Ya, syukran Ustaz. Insyaallah. Barangkali saudari Reza, Afifah, ayo silakan. Papa kita sharing sama-sama belajar. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau memberikan sedikit sanggahannya, banyak juga nggak apa-apa, lebih bagus. Biar lebih malam kata beliau. Nah, Agung nih, Agung. udah pasang pose. Enggak. Taib, mungkin sedikit saya coba bantu jawab, nanti selebihnya bisa diperbaiki. Untuk masalah ini biasanya kendala utamanya itu kurangnya pengetahuan dari kedua orang tua.
ya. Jadi perlu adanya sosialisasi keilmuan agama terutama ya. Banyak orang tua minimal yang dasarnya ini kan sebuah dasar ya. Banyak yang minim akan pengetahuan itu. Oleh karenanya kalau menurut saya pribadi tentu perlu adanya sosialisasi atau mungkin seputar taklim ya, taklim. Terkadang taklim banyak juga yang mungkin dari lingkungan sekitar sendiri banyak yang tidak mengikuti ya. Nah itu perbanyak taklim, kemudian kita mengajak, saling mengingatkan. Sepertinya cara paling ampuh seperti itu, karena biasanya banyak orang tua yang belum tahu akan pentingnya khitan untuk kebersihan ketika kita melaksanakan sholat, terutama bagi anak-anak gitu. Jadi kita nih kan tahu nih ilmunya, nah bisa kita sosialisasikan. Ya, yang penting jangan menganggap menunggu ilmu kita lebih banyak dulu, menunggu ilmu banyak dulu, jangan. Penting sedikit kita paham, walaupun hakikatnya perlu adanya bimbingan. Ya, ketika kita menyampaikan minimal seperti ini bisa kita sedikit sosialisasikan, terutama kepada orang-orang yang memang terdekat, bisa kita bicarakan secara baik-baik seperti itu. Jadi perlu adanya sosialisasi seperti perbanyak taklim, kemudian saling mengingatkan, itu yang paling penting. Karena biasanya karena tidak banyak karena ketidaktahuan gitu, karena ketidaktahuan dari masyarakat ya gitu. Ada lagi teman-teman? Barangkali kalau belum puas, teman-teman yang lain bisa bantu jawab. Boleh sedikit bertanya nggak? Ya, silakan. Sangat dipersilakan. Bagaimana menurut antum kalau dengan anak yang kecilnya mungkin diajarkan agama, tetapi beranjak dewasa dipengaruhi dengan pergaulan yang mungkin jauh dari agamanya, mungkin dari perkuliahannya atau dari lingkungan sekolahnya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Nisa. Mungkin saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Saudara Nisa. Anak yang mungkin kecilnya diajarkan agama, namun setelah besar dia tidak mengamalkan gitu ya, Nis. Itu bahwa memang dalam dalam menjaga atau keimanan itu memang selalu perlu butuh lingkungan dan teman-teman yang baik. Ibaratnya seperti handphone, kita harus butuh charger gitu. Jadi jika emang kecilnya sudah diajarkan, namun tidak dengan lingkungan yang baik atau dengan teman-teman yang baik, tidak ada yang mengingatkan kita itu tadi untuk mencarger kembali keimanan kita, mungkin itu gampang sekali gitu bagi setan untuk masuk dan kemudian menjadikan kita lalai akan ajaran yang pas sewaktu kecil kita ajari itu. Seperti itu sih. Jadi kita perlu charger itu sendiri seperti lingkungan, teman-teman, lembaga dakwah, dan lain sebagainya. Seperti itu, Saudari Nisa. Barangkali teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin sedikit ya. Yeah. Mungkin kalau untuk permasalahan seperti ini ya biasanya itu terjadi di anak-anak masa-masa labil ya gitu. Jadi masih dia karena masih ikut-ikutan, terutama dia mengimani ketika dia masih kecil karena masih ikut-ikutan, belum memiliki landasan yang kuat, fondasi yang kuat. Jadi biasanya ini untuk trouble utamanya ya, masalah utamanya biasanya karena memang masa-masanya masih labil ya. Dan hal yang terpenting sebenarnya solusinya tetap orang tua monitoring, walaupun berteman mungkin beberapa orang ada yang beranggapan
untuk memilih dan memilah teman. Namun ada beberapa mungkin ya ada berteman dengan siapa saja, tentu semua menjadi pelajaran. Yang penting bagaimana pondasi kita, ya pondasi di dalam diri. Jika sekiranya kita belum mampu, maka kita hindari. Ya, terutama kita pahami konsep dari berteman dengan minyak wangi dan berteman dengan tukang besi. Itu sudah seringkali disampaikan ya di taklim-taklim biasanya. Baik, seperti itu. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, tanyakan. Kita diskusi, ada yang mau disanggah tadi dari pertanyaan? Lagi boleh nggak? Oke, silakan. Tadi kan dalam hadis itu bahwa mengajarkan anak sholat itu ketika umur 7 tahun. Ada nggak sih penjelasannya kenapa baru di umur 7 tahun gitu? Kenapa nggak misalnya dari ketika udah mulai 5 tahun atau 3 tahun gitu? Bahkan kan yang kita tahu sekarang banyak anak yang maksudnya ada yang udah umur 5 tahun, ada yang udah pandai baca Quran gitu, bahkan ada yang udah bisa ngafal gitu. Kenapa baru 7 tahun gitu penjelasan dalam hadis itu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, makasih banyak. Ada yang mau coba menjawab? Oke, saya mau coba ya, coba kita sharing. Kalau kita lihat, gak usah jauh-jauh lah, kita lihat di masjid-masjid aja. Biasanya anak-anak kelas umur di 3 tahun sampai 5 tahun itu ketika berada di masjid, kadang-kadang suka rame. Ya, kalau masalah realita yang ada, suka rame, suka bercanda sini situ. Mungkin di situ secara psikis maupun secara emosionalnya ya itu masih terbilang masih belum bisa terkondisikan, walaupun hakikatnya ketika orang tua senantiasa mau memonitoring ya itu bisa ya, bahkan seperti halnya Musa ya kan, baru umur 7 tahun beliau dapat menghafal Al-Qur'an ya secara dengan hafalan yang mungkin dan lain sebagainya. Tentu itu peran orang tua terbesar, yaitu terutama mengontrol anak didiknya. Adapun untuk 7 tahun mungkin ya itu memang sudah menjadi batas imbang minimal banget. Minimal itu bagus-bagus itu sebelum itu bisa diajarkan ya. Namun untuk usia 7 tahun ketika diajarkan itu biasanya dia sedikit lebih dewasa lah ya, dengan mengikuti tata cara sholat maka dapat memahami cukup, maksudnya lebih baik gitu. Biasanya kalau saya pribadi lihat gitu di masjid, biasanya anak-anak udah segitu maksudnya lebih dewasa gitu, dia bisa mengikuti soft, kemudian walaupun orang tuanya tidak salah juga sih, kadang-kadang jarang mendampingi gitu. Jadi sedangkan anak-anak yang lebih kecil, yang kecil dari itu biasanya malah bercanda-bercanda gitu. Kalau itu yang saya lihat, mungkin nanti selebihnya bisa dijelaskan oleh dosen kita. Mungkin dari masalah psikis, kemudian pertumbuhan itu bisa mempengaruhi. Namun karena keilmuan saya terbatas, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Seperti itu. Terima kasih. Gimana? Kira-kira kita cukupkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Agung, sehat? Insya Allah, seger. Nanya deh. Saudari Moni. Yang mau nanya boleh. Oke, silakan. Bayar, Bu. Saya kan pernah menemuin ya kasus gini. Anak itu dimasukin sekolah ke SDIT. Misal masuk jam 7, pulang jam 2. Nah, pas pulang tuh, anak itu langsung les lagi. Sampai mulai pukul 3, jam 3 siang tuh. Sampai selesai kira-kira habis sisa. Gimana sih termasuk zalim kepada anak? Terima kasih. Baik, terima kasih, Saudara Agung. Gimana? Ada yang mau menjawab, Saudari Reza?
Bentar. Ini laptop saya mau mati. Saya mau charger dulu bentar. Maaf. Kan mati takutnya nggak kerekam. Iya, iya. Baik, Salman. Mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan Agung ya. Mungkin itu orang tua mengharapkan yang terbaik ya untuk anak. Namun memang seorang anak itu harusnya orang tua mempunyai itu ya, apa ya, kayak tahu batas dia, anak-anak itu seperti apa. Namun juga anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang seusianya gitu. Menurut saya itu bukan zolim ya mungkin, tapi memang orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Namun sebisa mungkin bagi orang tua itu mengurangi atau mengetahui jumlah kemampuan yang pas untuk anak tersebut gitu, Bung. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan. Oke, coba. Yes. Iya. Tapi terima kasih Saudara Agung atas pertanyaannya. Kalau menurut saya sih untuk belajar itu lebih bagus, lebih banyak lebih bagus ya, kayak gitu. Selama si anak ini nyaman, ya kemudian orang tua juga paham dengan bagaimana kondisi anaknya, gitu. Karena biasanya ketika seseorang nyaman dengan cara belajar, makanya nih kita sebagai orang tua perlu adanya teknik, kemudian kreativitas dalam mendidik anak di masa kecil, gitu. Saya bukan sedikit cerita ya, saya punya ponakan, kemudian karena ibunya cukup kreativitas dengan mainan-mainannya buat belajar, itu si anak bahkan suka belajar, senang belajar. Bahkan ketika saya pulang, Om ajarin ngaji dong, Om ajarin belajar dong, kayak gitu. Bahkan senang dalam belajar. Jadi kalau menurut saya memang untuk waktu tidak dibatasi. Cuman kita lihat lagi kondisi dia anak. Kalau memang sekiranya sewaktu-waktu si anak sedang lelah, sedang capek, mungkin orang tua juga harus memahami gitu. Mungkin sekali izin atau apa, namun tetap diberikan pengetahuan yang lurus, dipahami biar si anak itu tidak merasa ketagihan, dia izin gitu. Jadi sesuatu ya, makanya perlu adanya kreativitas juga dari si orang tua dalam mendidik anak, kayak gitu. Biasanya untuk pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana yang lain? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya boleh menanyakan satu. Mungkin teman-teman sedikit pertanyaan, ini satu pertanyaan. Kalau memang nggak ada, nanti bagi teman-teman yang bisa jawab, insya Allah ada sedikit pulsa dari saya. Dari kita. Giveaway. Mantap. Biar melek, maksudnya biar melek. Biar semangat. Gitu. Gimana kira-kira? Sepakat. Sat, nggak apa-apa, Sat? Riman, ditunjuk. Oke. Jadi tadi kan kita berbicara seputar Imam At-Tirmizi. Kemudian nama asli beliau Muhammad Isa. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjelaskan secara merinci mengapa kok dikenalnya di bukunya, di kitabnya itu At-Tirmizi, bukan Muhammad Isa dan lain sebagainya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau menjelaskan. Ya insya Allah walaupun agak mendekat itu bisa sedikit biar melek. Udah pulsanya Ustaz aja. Ustaz, silakan Ustaz. Gimana teman-teman? Karena berasal dari kota Tirmiz. Kenapa? Berasal dari kota Tirmiz. Bisa sedikit jabarin gitu? Ya, gimana dong? Oke. Sedikit. Oke. Kalau ini karena udah berusaha, nanti saya kirim, insya Allah kita kirim. Aduh, kalau sedikit info ya ini. Ya, biasanya untuk hal seperti itu
digandengkannya nama daerah berasalnya beliau. Itu benar nggak? Jadi itu. Iya. Itu. Ya. Jadi contoh kayak siapa namanya? Bukan beliau aja, bukan Muhammad bin Isa aja. Salah satunya ya, contohnya Al-Bantani, An-Nawawi, Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Itu. Ya. Kalau contoh lain sebenarnya tujuan utamanya ini kita sharing ya. Takutnya mungkin ada teman-teman yang masih sedikit ragu gitu. Paham tapi agak ragu itu. Jadi kenapa Muhammad Isa kemudian kitab At-Tirmizi? Karena biasanya ya itu teori orang-orang yang belajar dari luar Arab, belajar ke Arab itu, mereka itu benar. Ya, untuk lebih mudah serta memperkenalkan daerahnya masing-masing. Jadi dia kan lahirnya siapa namanya? Muhammad Isa ini atau Imam Tirmizi, tadi kan kita udah simak, beliau namanya Tirmiz. Apa desanya dari Tirmiz? Lahir di Tirmiz. Ya, sedangkan dalam kaidah bahasa Arab itu ketika kita ingin menunjukkan kepada seseorang yang dari situ, ya maka ditambahkan namanya alif lam, kemudian belakangnya ya. Jadi dari Tirmiz itu jadi At-Tirmizi. Ya. Nah, itulah makanya sekaligus beliau memperkenalkan desa beliau. Seperti halnya Muhammad bin Ismail, yaitu beliau karena berasal dari Bukhara, ya, beliau dari Bukhara, maka ketika beliau maka diganti jadi Bukhari dan lain sebagainya. Itu aja sih tambahan sedikit. Nanti Saudari Monik ya. Selebihnya kita langsung kasih ke dosen kita. Terima kasih atas diskusi kita pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat maupun lebih tepatnya salah itu atas apa-apa yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Kita tutup dengan baca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya berikan kepada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dipotong pajak, Monik. Padahal tidak mengharapkan itu. Ya, nggak usah dipotong lah. Kalau perlu dikasih tambahan, Mas ya. Hadiah itu nggak boleh dipotong. Siap. Yang dikasih hadiah itu kan termasuk minal fuqara wal masakin. Modal nikah, Ustaz. Emang modal nikah. Oke ya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan gini. Imam At-Tirmizi itu adalah salah seorang murid dari Imam Abu Dawud. Nah, kalau Abu Dawud kemarin beliau diamnya Abu Dawud itu menunjukkan bahwa kemungkinan besar hadisnya tersebut adalah hadis yang sudah jelas diketahui kedhaifannya. Adapun kalau hadis yang masih diperselisihkan, yang satu menganggap sahih, yang lain menganggap dhaif, karena diperselisihkan keadilan maupun kedhabitan kuatnya hafalan perawi, itu dikomentari oleh Imam Abu Dawud. Nah, sementara para pendahulu mereka seperti Imam Al-Bukhari juga mencantumkan hadis dhaif tapi dalam kitab yang berbeda. Imam Bukhari itu mencantumkan kitab hadis dhaif dalam kitab Ad-Du'afa, bukan dalam kitab Jami'ul Hadis itu yang karya Sahih Bukharinya, bukan di situ. Semuanya hanya disaring dalam hadis sahih, tetapi hadis dhaif juga dicantumkan tapi dalam kitab yang berbeda. Kenapa dalam kitab berbeda? Pertama, kitab tersebut biar bisa menjadi rujukan, artinya tidak tercampur antara hadis sahih dan dhaif. Yang kedua, hadis dhaif itu masih memiliki peluang untuk menjadi sahih atau paling mungkin menjadi hasan dan bisa menjadi hujjah apabila ditemukan jalur yang lain yang sejalan atau sematan tapi berbeda perawinya. Misalnya pernah saya sampaikan ada satu hadis yang oleh Imam Bukhari itu tidak ditemukan jalurnya, tetapi ditemukan oleh Imam Nasai dan Imam At-Tirmizi.
ya. Jadi jalurnya tidak ditemukan. Misalnya gini, hadis tentang Allahu ahaqqu ayyustahya minan nas. Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat pengaduan rasa malu daripada manusia. Hadis ini diriwayatkan tertulis dalam kitab Tohan, ya, bukunya buku tentang kritik hadis. Nah, dalam kitab tersebut itu disebutkan silsilah tentang satu hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Bukhari, dan At-Tirmidzi. Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi itu menemukan jalur yang lengkap pada silsilah hadis tersebut. Tapi Imam Bukhari tidak menemukan pada dua generasi pertama, ya, generasi pertama itu generasinya Imam Bukhari, gurunya, dan gurunya lagi. Ada dua generasi yang terputus. Beliau hanya mendapatkan dari Bahr bin Hakim, kemudian Hakim bin Muawiyah, Muawiyah bin Haithah al-Qusairi langsung kepada Nabi. Padahal Imam Bukhari harusnya meriwayatkan sampai 7 jalur, minimal 6 jalur. Nah, beliau hanya menemukan di atasnya hanya 3 jalur, 4 sama beliau. Nah, ini tidak ditemukan sanadnya, justru ditemukan oleh Abu Dawud. Abu Dawud itu menemukan dari jalur Abdullah bin Maslamah dan Ibnu Bashar, kemudian kepada Ubay dan Yahya, langsung kepada Bahr Ibnu Hakim, dari bapaknya Hakim bin Muawiyah, dari kakeknya namanya Muawiyah bin Haithah al-Qusairi, seorang sahabat. Sementara Tirmidzi itu menemukan dari Ahmad bin Mani dan Mu'ad dan Yazid bin Harun, kemudian Bahr bin Hakim, kemudian bapaknya Hakim bin Muawiyah dan Muawiyah bin Haithah. Dari situ ditemukan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari bahwa yang dicantumkan di dalam kitab Al-Du'afa memungkinkan hadis tersebut berubah statusnya dari hadis dhaif menjadi hadis hasan. Bahkan menurut Abu Dawud dan At-Tirmidzi itu menjadi hadis yang sahih karena lengkap perawinya dan lengkap matanya, ya. Jadi kalau orang berpedoman pada Ad-Du'afa, hadis itu tidak akan dipakai. Tapi ketika dikumpulkan dengan hadis yang lain, hadis itu menjadi terpakai, statusnya naik. Bahkan ketika merujuk kepada Abu Dawud dan At-Tirmidzi itu menjadi sahih. Menurut Bukhari dhaif, menurut Abu Dawud dan At-Tirmidzi menjadi sahih. Ini yang terkadang menjadi dilema asal muasal perselisihan pendapat atau khilafiyah. Status suatu hadis yang diperselisihkan perawinya, ya. Karena memang tidak ditemukan Imam Bukhari karena beliau menetapkan syarat al-liqa atau pertemuan secara langsung, mubasyarah, itu syaratnya agak ketat, ya. Maka Abu Dawud itu diakui sebagai guru At-Tirmidzi karena beliau setidak-tidaknya memiliki kelebihan sebagaimana para ulama itu mengkiaskan Abu Dawud dengan Nabi Daud yang dulu pernah saya sampaikan memiliki 4 keistimewaan. Satu, dia tidak pernah mengambil gaji atau makan gaji kecuali dari hasil usahanya sendiri. Dia raja tapi tidak pernah mengambil fasilitas negara. Gajinya tidak diambil, disumbangkan ke negara. Dia makan dari hasil usahanya, membuat baju besi, kemudian membuat senjata dari besi dan lain-lainnya. Yang kedua, beliau itu selalu ambisi memberi dan tidak mau menerima. Kalau pejabat kan biasanya dikasih senang, tapi ini enggak. Kalau dikasih dia kembalikan karena khawatir terjadi praktek sogok menyogok. Kemudian justru dia kasihkan hadiah yang bagus untuk orang yang memberi itu. Yang ketiga, selalu membaca Taurat, membaca Zabur atau Mazmur. Yang keempat, selalu puasa Daud. Ini keistimewaan Nabi Daud. Sementara Imam Abu Dawud itu dikiaskan
memiliki keistimewaan seperti Nabi Daud. Sehingga hadisnya itu untuk dalam hal fikih itu sudah mencukupi untuk diajarkan dan dipahami oleh orang yang siap menyampaikan fatwa oleh para ulama. Itu baik Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan demikian, demikian pula Imam An-Nawawi juga mengatakan demikian. Nah, kemudian itu rahasia kenapa para ulama masih memakai hadis dhaif ya. Jadi dhaif tidak harus dibuang, tetapi dia harus dicari jalur yang lain yang sama untuk kalau memang diperlukan sebagai dalil atau hujah ya. Itu manfaat dari hadis dhaif. Andai pun tidak ketemu, itu bisa karena hadis dhaif itu diyakini masih berasal dari jalur Rasul. Nah, dia bisa digunakan untuk hal-hal yang sifatnya fadhailul a'mal, itu menurut mayoritas ulama, untuk menstimulus orang-orang yang berat dalam melakukan ibadah. Misalnya, Mas Chandra ini umurnya sudah cukup, tapi belum mau nikah-nikah. Caranya gimana? Kasih hadis tentang keutamaan nikah, meskipun hadisnya dhaif gitu loh. Nikah itu 1 rakaatnya orang yang sudah menikah lebih utama daripada 70 rakaatnya orang yang belum menikah. Nah, enak kan? Gitu loh. Itu kalau 1 rakaat. Kalau istrinya 1, kalau istrinya 2, gitu loh. 140. Kalau istrinya 3, 210. Kalau 4, 280, gitu loh. Nah, itu gaspol, Pak. Hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tapi bisa buat stimulus. Biar apa? Biar dia melaksanakan syariat agama, tujuannya kan nikah. Tapi karena ditemukannya hadis dhaif, ya didorong dengan hadis dhaif gitu loh. Ya tetap mempertimbangkan aspek-aspek kewarasan, kesiapan, nanti makan apa, pangan dan lain-lain. Misalnya Mbak Reza ini di Pinang, gitu. Kemudian maharnya kasih sendal jepit, ya janganlah, bilang gitu kan. Gitu loh. Mahar itu sesuatu yang tidak memberatkan laki-laki dan tidak merendahkan wanita, gitu ya Mas ya. Ya minimal kalau sekarang ya sediain mobil Fortuner, terus rumah ya kira-kira luasnya 135 meter, 2 lantai, kemudian kasih deposito, cukuplah buat kira-kira setahun untuk makan sendirilah gitu. Itu insya Allah diterima ya Monik ya. Ya. Kemudian tentang pendidikan anak. Di dalam Al-Quran pendidikan anak itu dimulai dengan pengenalan istilah anak itu melalui 4 istilah. Pertama disebut banin. Kalau di dalam Al-Quran menyebut kata banin atau bin atau ibnun, itu menunjukkan anak tersebut memiliki potensi kebaikan. Ya, maka ayat-ayat yang disebutkan kata banin itu menunjukkan makna optimisme atau kebaikan dalam jangka panjang. Yang kedua disebut kata gulam. Pilihan ini hanya pada anak-anak yang memiliki kesalehan di atas rata-rata atau memiliki proses kelahiran yang luar biasa di luar jangkauan nalar. Misalnya, kelahiran Nabi Yahya itu menurut logika kedokteran tidak mungkin. Istri Nabi Zakaria itu mandul. Nabi Zakaria sudah usia tua. Tapi mereka berdua tetap berdoa. Nah, doa itu kemudian diijabah saat mereka dalam sebuah riwayat umurnya itu sudah lebih dari 80 tahun untuk usia sekarang. Kalau sekarang ya, kalau dulu usianya lebih panjang ya mungkin dalam tanda kutip bisa sekian. Tapi kalau dikiaskan dengan usia sekarang itu sekitar 80 tahunan. Usia yang tidak mungkin lagi mendapatkan keturunan. Nah, maka Nabi Zakaria ketika memiliki anak Yahya itu Al-Quran menyebutnya sebagai bigulam. Orang yang lahir dengan proses di luar nalar. Nah, sementara ada 2 nabi yang disebut gulam yang memiliki kesalehan di atas rata-rata. Satu Nabi Ismail ketika beliau mau disembelih, beliau mengiyakan. Secara nalar itu tidak masuk logika, ya.
Nah, Nabi Ismail itu disebut dengan gulamin halim. Halim itu artinya santun, lemah lembut, ya. Kemudian penurut. Sementara Nabi Ishak itu disebut gulamin alim. Alim itu artinya cerdas, pinter, cerdik, cendekiawan. Maka keturunan Nabi Ishak itu kebanyakan orang-orang pinter. Kan dari jalur Bani Israel kan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan luar biasa dibanding dengan keturunan nabi-nabi yang lain, ya. Makanya Israel itu negara kecil. Tapi tahun 2006 atau 2007 itu jumlah doktornya itu sudah di atas 20.000 dokter. Jauh di atas Indonesia, ya. 200.000 apa 20.000 gitu. Waktu itu pernah disampaikan Pak Din Samsudin. Lebih banyak dokternya daripada orang Indonesia yang lulusan S3, ya. Nah, jadi satu rasio itu bisa mewakili berapa gitu, ya. Nah, kemudian selain kata gulam disebut juga kata walad. Walad itu maknanya negatif. Setiap Al-Qur'an menyebut kata walad itu menunjukkan makna pesimisme. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi ketika nyebut anak mesti jadi masalah. Karena kenapa? Anak memiliki potensi baik, memiliki potensi buruk. Sementara yang lain keempat itu disebut atiflu untuk menggambarkan perkembangan biologis anak dari kecil, dari bayi, kecil, dewasa itu sampai perkembangan selanjutnya itu disebut atiflun atau tufulia. Nah, sementara model pendidikan anak di dalam Al-Qur'an itu dicontohkan 5. Pertama, Luqmanul Hakim di dalam surat Luqman surat ke-31 itu kepada anaknya. Nah, nama anaknya itu diperselisihkan oleh para ulama tentang siapa nama dari anak dari Luqmanul Hakim. Nah, ada beberapa pendapat, minimal ada 9 pendapat. Pertama disebut namanya Mashkam, ini pendapat Al-Kalbi. Kemudian yang kedua An'am, ini pendapat An-Nakos. Yang kedua Baban, itu pendapat dari Khazin Al-Baghdadi dalam kitab Lubab At-Ta'wil fi Ma'ani Tanzil. Kemudian Ashkam itu menurut Al-Lausi dalam Ruhul Ma'ani. Salam itu karya Tanwirul Mikbas min Tafsiri Ibnu Abbas. Kemudian Ashkar atau Syakir, Toron, dan Matan. Jadi namanya, kenapa namanya diperselisihkan? Karena Al-Quran tidak menyebut, ya. Karena Al-Quran tidak menyebut, itu memungkinkan 2 dimensi yang berbeda. Seperti tadi, di dalam Al-Quran itu tidak menyebut yang disembelih Nabi Ibrahim itu Ismail atau Ishak. Nah, kalau teman-teman mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru, di sana itu akan ditemukan bahwa yang disembelih itu justru Nabi Ishak, ya. Nah, cuma dan itu saya baca dalam kitab Tafsir Al-Misbah, ada 9 sahabat terdekat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin itu menyampaikan fatwa bahwa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, ya. Karena hanya disebut kata gulam. Nah, cuma pendapat mayoritas yang diikuti oleh ulama Indonesia yang masuk ke Indonesia, mayoritas ulama tafsirnya yang diikuti itu karena pendapat tersebut merujuk kepada kata gulamin halim. Kata gulamin halim itu lebih merujuk kepada Nabi Ismail, sementara kata gulamin alim itu merujuk kepada Nabi Ishak. Meskipun ini hanya tafsir, ya. Sekali lagi waktu saya ujian tesis itu juga disampaikan gitu oleh Prof. Aziz dan Prof. Dede Rosada. Waktu itu Pak Hamdan Rasid juga ikut nguji. Satu lagi Pak Tarjo. Itu harus jelas disebut siapakah, karena dalam keyakinan non-muslim itu yang disebut itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail. Nah, itu cara pandang yang berbeda. Kita dari kecil kan diajarkan bahwa yang disembelih itu Nabi
Ismail. Sementara ada pendapat lain yang itu jarang diajarkan. Ketika orang menyebut itu, kadang menganggap kita malah sesat gitu loh. Nah itu karena perjanjian-perjanjian lama juga menyebut kejadian itu. Saya pernah menonton tentang Natal, ya, kejadian Natal yang diputar, filmnya film penganut Kristiani, itu memang ditampilkan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ishak di Jabal Rahmah, ya. Jadi kemudian itu diputar, sudah ada filmnya. Silakan aja kalau teman-teman nyari, itu masih ada itu. Ya. Nah, kemudian ketika Luqmanul Hakim mendidik Askam, itu dianggap berhasil dan sukses, tapi jalurnya itu adalah jalur yang searah, kemudian anak didiknya, Askamnya itu pasif, diam. Berbeda dengan Nabi Ibrahim ketika mendidik Nabi Ismail. Itu dianggap sahih, tapi Nabi Ibrahim menawarkan dialog yang rasional. Artinya, aku bermimpi melihat Tuhan untuk mendekatkan, harus menyembelih engkau. Ini diajak dialog dulu, kira-kira mau enggak? Nah, karena logikanya jalan gitu loh. Menurut logika harusnya menolak, tapi karena logika ketuhanan itu selalu dikedepankan, akhirnya Nabi Ibrahim anaknya itu ngikut. Nah, ngikut itu dalam bahasa pendidikannya itu dianggap sukses dan berhasil. Ada yang ketiga, itu adalah pendidikan Nabi Nuh kepada anaknya. Nah, dalam kajian tafsir itu terkenal dengan nama Kan'an, meskipun para ulama tidak sepakat nama ini. Ada dua nama yang lain yang disebut anak Nabi Nuh. Nah, kenapa Kan'an ini tidak berhasil dididik oleh seorang nabi, padahal nabi istrinya nabinya statusnya ulul azmi dan soleh? Karena Nabi Nuh itu memiliki istri namanya Wali'ah, menurut mayoritas ulama tafsir. Ada yang mengatakan namanya Wahilah. Nah, ini sering terjadi perbedaan pendapat antara istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut, yang dua-duanya disebut fakhonatahuma. Mereka mengkhianati atau mereka mencederai, durhaka kepada suaminya, Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Nah, meskipun demikian, banyak yang mengatakan nama istri Nabi Nuh itu adalah Wali'ah. Nah, Wali'ah itu setelah saya telusuri tidak memiliki nasab yang jelas, siapa bapaknya, siapa ibunya. Padahal untuk sampai kepada Nabi Adam itu hanya beberapa generasi. Sementara istri Nabi Nuh yang pertama itu kan istri Nabi Nuh ada dua. Itu jelas silsilahnya sampai kepada Nabi Adam. Nah, sampai sekarang tidak ditemukan. Para ulama tafsir juga bungkam ketika menelusuri siapa bapak dari Wali'ah tersebut. Itu pentingnya nasab. Yang kedua, Wali'ah itu orangnya asalnya menurut para ulama tafsir adalah orang mu'alaf yang keimanannya belum teruji, ditolong oleh Nabi Nuh dengan harapan berubah, tapi ternyata dia tidak tahan terhadap ujian. Akhirnya kembali kepada agama lamanya dan menentang Nabi Nuh. Nah, anaknya itu memiliki kedekatan biologis dan psikologis anak dengan ibu. Makanya disebut ibumu, ibumu, ibumu. Itu karena anak memiliki kedekatan lebih 3 kali lipat dibanding ayah. Bukan harus punya ibu 3 gitu loh. Ibu berarti ibunya 3 dong gitu loh. Enggak gitu loh. Ibunya tetap 1 gitu loh. Tapi memiliki kedekatan peran lebih dekat dari ayah. Cuma yang jadi masalah menurut pakar parenting yang wanita itu siapa, Mas? Orangnya suka ceramah-ceramah itu. Sering muncul di TV itu loh. Orangnya agak tua, sepuh gitu loh. Siapa namanya ya? Bu Eli ya? Risman. Siapa, Mas? Eli Risma apa ya? Siapa, Mas? Kayaknya Eli, ada Eli-Elinya.
Eli Risman ya. Namanya siapa ya? Iya, Eli Risman kayaknya. Tergambar. Bentar, Mas. Ya, Eli Risman itu yang orangnya suka ngajar parenting itu muncul di TV-TV. Nah, ya Bu Eli Risman itu. Kalau anak laki-laki dididik oleh ibunya, sementara jaringan saraf otak yang disebut corpus callosum itu kan antara laki-laki dengan perempuan beda. Bedanya di sambungan itu. Kalau laki-laki itu sambungannya agak tipis, sementara wanita sambungannya agak tebal, sehingga efeknya dari corpus callosum itu saraf yang menghubungkan otak besar dengan otak kecil berbeda, maka wanita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, dan kecenderungannya itu menggunakan otak sebelah kanan. Kalau laki-laki otak sebelah kiri. Kalau misalnya seorang laki-laki dididik terus-menerus oleh seorang wanita tanpa ada keterlibatan ayah, memungkinkan terjadinya persimpangan, ya, persimpangan fungsi otak, sehingga otaknya bukan murni laki-laki, tapi sudah bercampur antara laki-laki dan perempuan dari sisi otaknya. Akibatnya, efeknya pada skala jauh ke depan, orang ini memiliki peluang untuk mengalami biseksual psikologis, gangguan psikologis pada seksnya, ya. Orang yang melakukan penyimpangan seks itu awalnya adalah dari salah terapi pengajaran kayak gitu. Makanya tidak dibenarkan anak laki-laki hanya dekat kepada ibunya saja dan ayahnya tidak mau tahu, gitu loh. Demikian pula gitu loh perempuan, gitu loh. Biasanya kalau anak perempuan kan dekat dengan bapaknya. Sebab kenapa? Kalau minta duit langsung dikasih. Kalau ke mamanya kan diomelin terus gitu loh. Nah, itu juga kayak gitu. Kedekatan itu gitu loh. Dalam skala yang keterlaluan itu bisa menimbulkan gangguan fungsi otak, ya. Itu sudah diteliti di jurnal Amerika soalnya. Kalau di jurnal orang negeri itu kan kadang gini. Seks pramartial, marital, itu kan hubungan seks sebelum pernikahan, itu dalam jangka panjangnya mayoritas lebih dari 50% mengakibatkan perceraian, ya. Karena secara gangguan otak di sini gitu loh. Itu ada cairan yang dia bisa kembali berdebat membayangkan orang-orang yang pernah diajak berhubungan badan terlebih dahulu. Nah, kalau dia menikah dengan orang yang bukan pacar yang pertamanya, yang dia sudah melakukan hubungan sekian, gitu, dia cenderung tidak merasa terpuaskan dengan orang yang melayaninya di depannya, ya. Jadi dia memiliki peran masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Maka ada yang mengatakan cinta pertama itu adalah cinta yang paling indah. Itu kenapa? Karena saraf sensoriknya itu sudah terpatri di situ. Jadi walaupun sudah orangnya nggak kelihatan, itu dalam memori itu selalu membayangkan gitu loh. Saya dulu mau nikah juga gitu, Mas. Banyak pilihan gitu loh. Waktu dulu sih waktu S1 tiap naksir orang ditolak terus. Tapi setelah mau nikah itu banyak yang daftar. Setelah menikah gitu banyak lagi yang datang gitu. Itu ujian bagi laki-laki yang ganteng kayak gitu, Mas, ya. Goreng laku. Bagi linknya, Syaf. Bagi linknya. Ya, itu ujian itu, Mas. Ujian pertama ketika menikah kayak gitu, ya. Ya. Terus jadi harus seimbang, ya. Nabi Nuh itu gagal mendidik anaknya Kan'an. Ada yang keempat itu Nabi Yakub mendidik Nabi Yusuf. Nabi Yakub itu ketika mendidik Nabi Yusuf, beliau melihat tanda-tanda kenabian ketika Nabi Yusuf bercerita tentang ru'yatun nubuwah, mimpi yang menjadi sumber kenabian bahwa melihat 11
bintang, matahari, dan bulan itu bersujud. Nah, itu diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub. Nabi Yakub langsung paham, ini adalah calon nabi. Tapi dia lihat saudara-saudaranya tidak senang, makanya dikatakan jangan engkau ceritakan. Nah, menceritakan kebaikan atau berbagi kebahagiaan itu diperbolehkan jika yang dibagi itu merasa bahagia. Tapi ketika melihat potensi konflik, ya, kalau kita beli mobil, kemudian mengadakan syukuran, ternyata yang diundang itu tetangga-tetangga kita jadi syirik, ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya udah, diam aja sekedarnya. Itu lebih manfaat. Dalam bahasa syariah disebut saddud dzara'i, itu menutup peluang untuk melakukan dosa yang baru. Ya, jadi kalau misalnya dengan berbagi, dengan bercerita, dengan syukuran itu bisa membahagiakan orang lain, kita kan bahagia. Habis nikah ini syukuran, kan dianjurkan syukuran. Tapi ketika kita nikah, ternyata kita syukuran, yang itu pingsan karena dulu naksir naksir istri kita, atau bahkan nanti dikhawatirkan meninggal gitu loh. Kita nikah dia meninggal gitu loh. Nah itu jangan diundang Mas gitu loh. Udah kelihatan itu, wah kayaknya mantan kita itu kalau diundang, kalau nggak bikin keributan dia akan pingsan atau meninggal gitu loh. Ya udah nggak usah diundang gitu. Nah, itu potensi memang wa amma binikmati rabbika fahadis. Itu ceritakan, itu maksudnya ya ceritakan, ya kalau punya uang ya belanjakan, kalau punya kenikmatan yang lain makanan ya dibagi gitu loh. Termasuk ya kelas ini kalau ada makanan ya udah makan-makan bareng-bareng, saya diundang, kalau enggak dikirim udah misalnya gitu kan, kayak gitu. Itu ama binikmati rabbika fahadis kan, saya enggak syirik gitu loh. Kalau dikasih ya alhamdulillah, enggak dikasih ya enggak apa-apa, makan sendiri kan gitu loh. Nah, itu bedanya kayak gitu. Nah, itu sifatnya disebut dialogis psikologis. Jadi psikologis dari Nabi Yusuf itu ditahan dulu, diarahkan karena kakaknya itu semuanya karena berbeda ibu, itu Nabi Yakub memiliki 3 istri dan 11 anak. Nah, dari 11 itu memiliki 3 ibu yang berbeda. Hanya Benyamin sama Nabi Yusuf yang memiliki yang satu saudara, 12 ya. 12 sama Nabi Yusuf itu 1 ibu dan 1 bapak. Yang lainnya beda. Makanya ada Yahuda. Yahuda itu dari kakak tertua Nabi Yusuf yang kemudian melahirkan Trah Yahudi. Yang tadi disebut untuk memperkenalkan marganya, itu disebut Yahuda jadi Yahudi. Kalau Nabi Isa Nasrani dari kata Nasoro, Nazaret itu kan. Jadi Trah Nazaret, orang Nazaret mengajarkan ajaran, nah itu disebut Nasrani. Makanya Nabi Muhammad seandainya tidak dikasih nama oleh Allah agamanya sebagai al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam, tidak ada kata Islam pada wahyu terakhir, mungkin ajaran Nabi Muhammad akan disebut Makiyah, Madaniyah, atau Muhammadiyah. Tinggal yang nyebut ya, ajaran dari Mekah, ajaran dari Madinah, atau ajaran dari Nabi Muhammad gitu loh ya. Untung disebut Islamnya. Kalau di Islam berarti nama agamanya gitu ya. Yang terakhir itu adalah ajaran dari Nabi Isa yang dididik oleh ibundanya Maryam. Itu pendekatan dialogis religius. Nah, jadi Nabi Maryam itu sebagai single parent, gadis, tidak pernah tersentuh. Walam yamsasni basyar itu tidak pernah bersenggolan dengan manusia lawan jenisnya, tidak pernah. Tapi kok bisa hamil? Nah, kehamilan itu kemudian dipertanyakan kepada Robnya. Ternyata itu adalah cara Allah menjawab kritikan orang-orang sekitar itu dan mengutus Nabi. Meskipun tidak memiliki bapak, ya, nah, dia memiliki kemampuan luar biasa. Nah, keberhasilan Maryam dalam mendidik anak sendirian itu adalah profil single parent yang memungkinkan untuk sukses mendidik anak. Jadi dari 5 contoh itu 4 sukses, 1 gagal Nabi Nuh,
Itu berarti kalau ada 5 murid, yang satu nggak masuk, nggak ngerjain tugas, nggak garap makalah, nah, itu dianggap 4-nya itu mewakili, menyelamatkan, gitu kan, nilainya masih 8 kalau ada satu murid yang nggak taat. Kalau ada anak yang lain taat, yang satu enggak, ya itu dianggap sebagai ujian, tapi dianggap sebagai hal yang wajar, ya. Seperti tadi kata memukul itu diperselisihkan pendapatnya karena kata fadribu itu artinya doroba itu makna awalnya menurut kamus bahasa klasik itu adalah al-harokah, ya. Al-harokah itu artinya bisa memukul, berarti gerakan yang sangat keras, cepat, itu makna terakhir. Kalau untuk konteks kekinian itu memang tidak dianjurkan, tetapi bedakan antara kekerasan dengan ketegasan. Ketegasan itu ada konsekuensi yang dipahami, kemudian disepakati. Disepakati itu misalnya gini, kalau sama anak-anak, kita akan ngantar sebagai orang tua ke sekolah, kalau dia sudah siap jam 6:30. Kalau lebih dari 6:30, pilihannya 2, nggak sekolah tapi dihukum, atau ke sekolah berangkat sendiri. Gitu loh. Misalnya kayak gitu. Jadi ada konsekuensi yang telah disepakati. Nah, jangan menghukum tapi belum tahu aturannya, gitu loh. Itu yang disebut tegas, ya. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Tadi Mas, hadis dhaif itu boleh untuk memberi semangat, terutama nikah, ya. Ya, kalau Mbak Monik mau nikah gitu, kasih aja, dilamar-lamar kok nggak diterima-terima, udah kasih dalil itu aja, gitu loh. Boleh dokter, saya coba Ustaz. Ya, siap. Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya, sudah jam 10. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ini Siska, mana Siska? Ada suaranya ini. Apalagi ngelayanin itu. Masih masuk, Sis? Masuk terus. Ini kerja. Aku ditanyain makanan katanya. Ya Allah ya Rabbi, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini PIC, tagih aja. Kapan makan? Ya, nggak apa-apa. Ya, besok habis ujian ya. Kalau enggak tahun baru. Kita boleh tahun baruan nih, Ustaz? Oke, boleh lah. Kan milenial, Mas. Saya kan masih muda gitu loh. Single lagian. Kalau di sini single, kalau di rumah ya udah beda gitu. Kalau Natal Oke, kalau nggak ada kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebentar, ini yang nggak masuk siapa? Yang nggak masuk? Tadi ada Ahmad Sofyan, ada nggak Ahmad Sofyan? Ahmad Sofyan? Ya. Nggak ada. Tadi sih ada. Angkatan lama ini. Iya, ada. Salman ada, Agung ada, Sirai ada. Lagi ada kendala tadi saat HP-nya bermasalah, ada trouble. Oke. Putri Novianti ada? Enggak. Kalau enggak ada saya bikin izin aja. Salsa ada ya, Salsa tadi? Ada. Siska ada Ustadz. Ya. Siti Fatimah? Siti Fatimah ada? Ora Ustaz. Hah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada di sini, maksudnya enggak ada di Zoom. Nur Aini ada? Ada. Zahratul ini sama Nur Aini beda? Ada namanya. Beda Ustaz. Nur Aini. Ada enggak? Ada. Oh, lagi sudah tidur berarti. Mimpi indah. Reza Afifatul Jannah. Ada. Mimpinya belum jadi, Mak. Fitriani ada. Ada. Ayu Widianingrum. Ayu. Ada. Potongin. Ada. Iya. Azeng.
Azeng Ada, mana? Ustaz. Ada. Ada Ustaz, Azeng. Lagi bulan madu ya? Ada, Ustaz. Budi Chandra ada. Putu lewat. Ada. Ayu, senyum-senyum Ayu. Irsal Sabila ada. Ya, ada. Nggak ada saat. Adi Nur Rahman ada. Ada. Besok paling. Ada. Hadir Ustaz, hadir. Ada. Oke. Monika ada. Kairunisa ada ya tadi ya. Ada, Ustaz. Ya ada. Ada Ustaz. Mega Zen Salamah, Mega Zen ada Mega. Ayah. Ada di sini Ustaz. Ya ada kan Mega. Ayah. Muhammad Ilyas ada ya. Ada. Ada. Nidaul Hasanah Tuh ayah. Hah? Nggak ada saat. Siti Dahlia ada. Zahratul Aini ada ya. Hadir. Nah, Ibnu Ubaidillah Ada. Torno. ada. Tapi jadi kan. Jackson, Bang Ibnu. Oke, berarti yang hadir 1, 2, No 3, monitor no. 5, 6, 7. Alias yang